Hadratal Mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran pimpinan sekolah, yang kami muliakan Hadratal Afadil, Bapak Ibu Guru, para wali kelas, juga seluruh pengajar, staf dan pamong SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang kami muliakan seluruh peserta, adik-adikku yang dibanggakan, yang kemudian pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat, adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menuntut ilmu adalah jalan cahaya, jalan yang paling agung setelah derajat kenabian. Demikian menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, tidak aku dapati sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah sesudah derajat kenabian selain orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang belajar ilmu. Maka karena ia adalah jalan cahaya, karena ia adalah sebuah tempuhan menuju kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ia harus ditunaikan, dilakukan, dilaksanakan dengan cara yang juga seindah-indahnya, dengan cara yang juga sebaik-baiknya, dengan cara yang juga semulia-mulianya. Oleh itulah ilmu senantiasa harus dibersamai oleh adab, karena adab akan menjadi sebab kemuliaan bagi ahli ilmu. Karena adab yang akan menjadi ukuran keberterimaan suatu pengetahuan di tengah-tengah khalayak yang luas. Karena adab akan menjadi penghias yang terbaik bagi ilmu yang ditebarkan untuk menjadi manfaat dan maslahat bagi seluruh umat manusia. Betapa tingginya dan mulianya kedudukan ilmu di dalam agama kita telah kita fahami. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu sebagai sebab Adam diunggulkan oleh Allah di atas semua malaikat dan makhluk-makhluk langit. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, isim-isim, nama-nama benda, kosakata-kosakata, yang menjadikan di dalam akal Adam tercipta begitu banyak konsep-konsep, tercipta alur-alur berpikir dan pemahaman-pemahaman terhadap segala sesuatu yang ada di semesta raya ciptaan Allah. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama benda, kosakata-kosakata, kesemuanya. Ini menjadikan Adam mulia, unggul, dan para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepadanya. Maka mulialah para malaikat karena memuliakan Adam sesuai dengan perintah Allah. Maka tercelalah iblis yang kemudian tidak beradab kepada Allah dengan tidak mau mentaati apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya, yakni untuk bersujud kepada Adam. Dan maka
tercelalah iblis karena tidak bisa menghormati dan mengakui keutamaan orang lain. Tidak bisa beradab kepada ilmu dan ahli ilmu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Din ini memuliakan ilmu, menghargai ilmu, mengagungkan ilmu. Maka wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk belajar, membaca, menelaah, melihat kepada segala sesuatu yang ada di semesta ini. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu, pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik, penguasa, yang telah menciptakan. Dan ketika semua di alam semesta ini kita baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, kesimpulannya pasti akan sampai kepada adab yang mulia. Berendah hati di hadapan Allah, menghadirkan manfaat maslahat kepada manusia, mencegah kemadaratan, dan ada rasa takwa kepada Allah. Semua yang dibaca dengan nama Allah yang telah menciptakan, kesimpulannya pasti Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-191, ya, yang menyebut tentang ulul albab, orang-orang yang memiliki kedalaman pengetahuan dan pemahaman. Mereka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang senantiasa mengingat-ingat Allah, berzikir kepadanya dalam keadaan berdiri. Mungkin dia sedang melakukan penelitian, mungkin dia sedang berjalan menuju ke berbagai penjuru bumi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mungkin dia sedang dalam keadaan duduk, membaca, meneliti, mentelaah, mengamati apa yang ada di bawah mikroskop. Ataupun berbaring, mungkin dia sedang dalam keadaan tafakkur, rehat, berjeda di tengah-tengah kesibukannya, tetapi tidak lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia kemudian bertafakkur, memikirkan tentang segala sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, dengan segala aspeknya, dengan segala perspektifnya, dengan berbagai approach pendekatannya, dengan aneka metode-metode ilmiahnya. Dia amati semuanya. Dia tafakkuri semuanya. Dia lahirkan penelitian-penelitian terbaik untuk dipersembahkan manfaatnya kepada sesama. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan dia selalu berkesimpulan, duhai Rabb kami, tidak pernah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Artinya, dia berhasil meneliti sampai menghadirkan manfaat dari apa yang ada di alam ciptaan Allah. Karena dia sampai mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maka pasti ada manfaatnya, pasti ada maknanya, pasti ada ibrahnya, pasti ada pelajarannya. Dia teliti, dia hadirkan manfaatnya untuk sesama. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka, maka maha suci Engkau ya Allah. Kalau sampai ada manusia yang menyalahgunakan ini, menggunakannya untuk kemadaratan, kejahatan, kezaliman, dan berbagai macam hal yang kemudian menghasilkan kerusakan dan pertumpahan darah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Maka selain menghadirkan maslahat manfaat, seorang mukmin berorientasi mencegah madarat,
mencegah kerusakan, mencegah bahaya yang mungkin timbul dari apa yang menjadi penelitiannya tersebut. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, dan diakhiri dengan ketakwaan di dalam hati, maka jagalah kami ya Allah. Jagalah kami, peliharalah kami dari api neraka. Jadi ini orang cerdas itu, berdoanya juga cerdas. Faqina adzabannar, ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Bukan fa'adkhilnal jannah, maka masukkanlah kami ke dalam surga. Kenapa bukan masukkanlah kami ke dalam surga? Karena kalau masuk surga, itu kan ada kemungkinan masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga dengan hisab, amal salehnya lebih banyak. Yang ketiga, masuk surga dengan hisab, lalu ternyata amal salahnya lebih banyak sehingga harus masuk neraka dulu, disucikan di dalam neraka, baru nanti masuk surga. Nah, kalau kita cuma mengatakan fa'adkhilal jannah, masukkan kami ke dalam surga, kita tidak lepas dari resiko nomor 3 tadi. Masuk surga tapi harus mampir neraka dulu. Na'udzubillahi min dzalik, itu pasti berat sekali. Maka kita mengatakan kepada Allah, faqina adzabannar, maka jagalah kami ya Allah dari api neraka. Apa artinya kalau jagalah kami dari api neraka? Langsung masuk ke surga, pilihan pertama atau pilihan kedua paling tidak. Pilihan pertama masuk surganya tanpa hisab, pilihan kedua masuk surga dengan hisab, tapi amal soleh jauh lebih banyak daripada amal salah. Itu yang kita inginkan. Jadi, Masya Allah ya, ulul albab itu berdoa juga cerdas, dan kita diajari oleh Allah doanya juga cerdas. Di dalam doa sapu jagat misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Ilmu dalam din ini diiringi adab, menghasilkan adab yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan adab di dalam agama kita seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah Ibnul Mubarak, kadal adab sulusait din. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 agama. Ya, hampir-hampir adab itu menempati 2/3 dari keseluruhan ajaran dan pengamalan dari agama kita, dinil Islam. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Kenapa adab itu hampir-hampir 2/3 dari agama? Karena kalau kita telaah ya, masing-masing bagian dari agama kita yang kita kaji dan pelajari, itu pasti kaitannya dengan adab. Yang pertama tauhid. Tauhid itu adab kepada Allah, gitu ya. Tauhid itu kan adab kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, memberi rizki kita, mengatur segala urusan kita, memiliki dan menguasai kita, maka tidak layak bagi kita untuk menyembah kepada selain Dia. Itu adab banget. Karena Allah yang menciptakan kita, maka kita tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Karena Allah yang memberi rizki kita, maka kita tidak beribadah kepada selain Dia. Karena Allah yang mengatur segala urusan kita, memelihara kita, memiliki kita, menguasai kita, bagaimana mungkin kita terpikir untuk mempersekutukan Allah? Itulah tauhid, adab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang telah menciptakan, memberi rizki, mengatur segala urusan, memiliki, maka Dia adalah adabnya bagi kita untuk hanya menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Itu yang disebut sebagai tauhid, akidah, itu adab kepada Allah. Kemudian ibadah. Nah, ibadah itu adalah adab kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga kemudian kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab, ya, dengan tata cara yang dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan, diteladankan oleh manusia yang paling dicintai Allah dan paling mencintai Allah, yang paling tahu cara mengekspresikan cintanya kepada Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam surah Ali Imran, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, tapi mencintai Allah dengan cara sesuka mereka. Mencintai Allah dengan cara yang menurut mereka sendiri. Mencintai Allah dengan ya bentuk-bentuk ibadah yang sesuai dengan ya keinginan mereka saja. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengatakan begini, Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum.
Qul, katakan hai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, kalau keadaan kalian itu tuhibbunallaha, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullahu, maka Allah yang akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah yang akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cara mencintai Allah pun harus ikut tata cara yang diajarkan oleh manusia yang paling mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, beliau yang paling tahu caranya. Karena beliau yang paling mengerti bagaimana ya seharusnya beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu adab kepada Allah sebagai yang disembah. Kita harus menggunakan cara-cara seperti yang diridhoinya, dan adab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, dalam bagaimana caranya mengagungkan Allah, mencintai Allah, ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Itu Rasulullah yang jadi contoh. Maka disebut beradab kalau kita dalam ibadah itu akhlasuhum niyatan wa atba'uhum li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita niatnya paling ikhlas karena Allah, tidak ada yang kita harapkan selain Allah, sekaligus adalah kita paling ikut, paling menyesuai dengan contoh suri tauladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah memberikan kepada kita rambu-rambu tata cara bagaimana kemudian kita beribadah, bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, bagaimana mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Bagaimana dengan akhlak? Ya, tadi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah tentu dia adalah adab. Adab sekaligus kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada sesama manusia. Itu semuanya ada di dalam akhlak dan muamalah kita. Maka betul yang dikatakan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak tadi, kadal adab sulusayyiddin. Hampir-hampir adab itu adalah 2/3 dari agama kita. Maka dalam menuntut ilmu pun kita dituntut untuk menggunakan adab. Dan Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Rasulullah SAW dengan rendah hati berkata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, adabani rabbi, Allah yang mengajarkan adab-adab itu kepadaku, fa ahsana ta'dibi, maka Allah yang memperindah, ya, menjadikan yang terbaik, teragung, termulia dalam pendidikan adabku. Ya. Ta'dib dari kata adab ini menunjukkan satu serapan dalam bahasa kita yang sangat indah menjadi peradaban. Ya. Keadaban dan peradaban. Kalau keadaban ya kaitannya dengan tadi adab itu sendiri, yaitu adab itu ya etika, ya etiket. Etika, ya etiket. Adab meliputi 2 aspek penting. Etika artinya kemudian kita tahu bagaimana seharusnya ya menempatkan diri ya sesuai dengan berbagai hal yang dihargai oleh orang lain, dan etiket ya tata caranya dalam perilaku lahiriah kita juga bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Etika nilai-nilainya universal ya. Etiket kemudian ya tergantung ya, kata orang Jawa empan papan, kata orang Indonesia di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Gitu. Etika dan etiket, keadaban. Sementara peradaban ya disusun dari kata yang sama, adab, menunjukkan sebuah
civilization, ya, tamadun. Kalau tamadun dari kata Madinah yang merupakan puncak peradaban manusia di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian dikatakan juga tentang hadarah. Hadarah itu peradaban, civilization. Kenapa? Karena hadarah itu kumpulan dari kehadiran manusia untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemaslahatan, ya, dan keindahan di tengah kehidupan manusia. Peradaban. Maka adab, ya, dimulai dari pribadi-pribadi, tetapi dia bisa menjadi sebuah peradaban yang merupakan sebuah nilai yang bersifat komunal di sebuah bangsa, di sebuah masyarakat. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan bagaimana kemudian kita menjadikan adab sebagai satu hal yang penting dalam menuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh sebagian salafus saleh, ya, jadikan rotinya itu adabmu, sementara garamnya itu ilmumu, dan jangan engkau membaliknya. Jadi ternyata di sini menunjukkan lebih mula diprioritaskan adab dan lebih besar diprioritaskan adab dibandingkan ilmu untuk menjadikan seseorang mulia di sisi Allah dan mulia serta bermanfaat di tengah masyarakat. Rotinya itu adabnya, sementara ilmu menjadi garam atau lauknya. Ini menunjukkan, ya, ekspresi para ulama bagaimana mereka sangat mementingkan adab. Ada lagi ulama salafus saleh yang mengatakan, aku belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 20 tahun. Adapun ilmu yang kupelajari selama 20 tahun itu tidak akan punya nilai apapun, tidak akan memiliki makna apapun tanpa yang adab dipelajari selama 30 tahun. Jadi para ulama begitu mementingkan adab sebagai sebuah hal yang mendasar di dalam proses mereka menuntut ilmu. Pada suatu ketika ada kisah tentang Ibnu Sina, salah satu jamhur, istilah bahasa lamanya itu jamhur. Seorang yang begitu dikenal sebagai bapak kedokteran yang kedua, ya, setelah Hippocrates di Yunani, maka Ibnu Sina menjadi patron dalam ilmu kedokteran dengan kitab beliau Al-Qanun fit Tibb, atau undang-undang kedokteran, ya. Al-Qanun itu kan undang-undang fit Tibb. Kemudian diterjemahkan secara serampangan ke dalam bahasa barat menjadi The Canon of Medicine, gitu, ya. Itu ketika beliau belajar, ya, dia tulis di dalam muqaddimah atau pengantar salah satu bukunya, aku mengingat betapa tingginya nilai adab di dunia ilmu ketika suatu saat aku masih belajar, kemudian aku bertanya kepada guruku persoalan yang sebenarnya aku sudah tahu, sehingga seakan-akan aku sedang menguji guruku sendiri. Maka guruku tersenyum saja, tetapi salah seorang, ya, kakak seperguruan, ya, murid yang lebih senior, kemudian menegurku dengan berkata, perbaikilah adabmu dan aku yang akan menjawab pertanyaanmu. Jadi betapa pentingnya adab, ya, di dalam untuk mengambil ilmu secara baik dan mendapatkan berkah dari ilmu tersebut, karena guru pun ridha, Allah pun ridha terhadap ilmu yang kita raih. Nah, maka penting bagi kita untuk memperhatikan misalnya nasihatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam menuntut ilmu, agar kita memperhatikan adab-adab kita sehingga kita meraih kebaikan dan keberkahan dari ilmu tersebut. Manfaatnya luas dan kita mendapatkan pahala yang tak putus-putus dari ilmu yang bermanfaat itu, bahkan jauh setelah kita meninggal. Beliau berkata dalam
sebuah kitab yang kemudian dinisbatkan kepada beliau, Diwanus Syafi'i, dikatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'unabbi'uka an tafsiriha bi bayanin. Wahai saudaraku, sungguhnya engkau tidak akan pernah mencapai derajat orang berilmu. Engkau tidak akan pernah meraih kebaikannya ilmu, kecuali dengan 6 perkara penting yang akan aku jelaskan kepadamu, beserta dengan perinciannya. Kata beliau, zakaun. Yang pertama, kecerdasan. Wahirsun. Yang kedua, semangat yang tinggi. Yang ketiga, wajtibarun. Dan mendisiplinkan serta menempa diri, memaksa diri. Wabulghatun. Yang keempat, biaya dan pengorbanan. Yang kelima, wasuhbatul ustadi, membersamai guru, bersahabat dengan orang-orang berilmu. Watulus zamani, dan yang keenam adalah panjangnya masa. Tidak ada yang instan, semua diperoleh melalui proses, dan waktu adalah bagian penting dari proses tersebut. Beliau menyampaikan 6 perkara penting yang harus kita senantiasa jaga dan penuhi sebagai syarat kita untuk mendapatkan kebaikannya ilmu. Yang pertama, zakaun. Seorang penuntut ilmu itu harus cerdas. Cerdas itu menurut Imam Syafi'i bukan soal memiliki IQ berapa, hasil tes tentang kecerdasan akademiknya berapa, bukan itu. Tapi yang disebut sebagai cerdas adalah orang yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang bisa merusak cahaya ilmu. Seperti beliau menceritakan ketika pertama kali bertemu dengan Imam Malik bin Anas, maka Imam Syafi'i mendapatkan nasihat dari beliau. Wahai anak muda, aku melihat di dalam hatimu ada cahaya. Maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah. Karena maksiat kepada Allah adalah tanda berkurangnya kecerdasan. Orang yang betul-betul cerdas pasti tahu haknya Allah, pasti mengerti tentang kedudukannya Allah. Kalau orang jatuh ke dalam kemaksiatan, berarti dia orang yang sedang tidak cerdas. Dan ketidakcerdasan itu akan berakibat pada ketidakcerdasan yang lain. Makanya Imam Syafi'i pernah juga punya sebuah syair. Beliau mengatakan, sakautu ila waqi'an su'a hifdi, fa'arsadani ala tarkil ma'asi, fa inna ilmallahi nurun, wa nurullahi la yu'ta lil'asi. Kata Imam Syafi'i, aku adukan kepada Imam Waqi' guruku tentang buruknya hafalanku. Mau nambah nggak nambah-nambah, murajaah banyak yang lupa. Aku adukan kepada beliau Imam Waqi' buruknya hafalanku. Fa'arsadani ala tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan pengarahan kepadaku agar aku selalu meninggalkan kemaksiatan. Fa inna ilmallahi nurun. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Di bagian akhir Allah mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu kepada kalian. Jadi kuncinya supaya guru kita bukan cuma manusia, tapi guru kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu takwa. Wattaqullaha. Dan bertakwalah kepada Allah. Jauhi segala larangan, tunaikan segala perintah yang kita mampu.
Gitu ya. Wa yu'allimukumullahu, maka Allah yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini kunci kecerdasan menurut Al-Qur'anul Karim. Kalau yang jadi guru kita adalah Allah, yang ngajarin kita adalah Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan kita, karena gurunya yang sangat istimewa. Dan cara untuk menjadi muridnya Allah, yang berguru kepada Allah, yang diajari oleh Allah adalah wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kita semua. Ini zakaun, kecerdasan menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana kemudian kita menjadi orang yang cerdas di dalam menuntut ilmu adalah juga menjadi orang yang punya adab kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah. Bagaimana kita ingin mendapatkan ilmu, maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, tidak reda, bermaksiat, ya, durhaka kepadanya, melanggar larangan-larangannya. Ini sesuatu yang akan kemudian membuat kita tertabiri, ya, terhijab dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah sangat luas. Kalaupun seluruh lautan menjadi tinta dan pepohonan di seluruh dunia dijadikan sebagai penanya, tidak akan pernah habis ilmu Allah itu ditulis. Bahkan ketika kita mendatangkan 7 kali lipat dari seluruh samudra bumi untuk menjadi tinta dalam menulis ilmu Allah ini. Di orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dimulai dengan adabnya kepada Allah agar dia cerdas. Dan cerdas itu bermula dari takwa. Cerdas itu karena kita menjaga diri dari mendurhakai Allah. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa hirsun. Di antara adab penting kita dalam menuntut ilmu adalah hirsun, semangat yang sangat tinggi, ya, ambisi yang sangat besar. Seorang pelajar yang baik, seorang talib dalam agama ini, dia yang mencari ilmu, menuntut ilmu, harus memiliki ambisi yang tinggi, harus memiliki semangat yang besar untuk meraih sesuatu. Dia digerakkan di dalam hatinya oleh cita-cita yang agung, cita-cita yang tinggi. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, mungkin ada di antara adik-adik yang sangat bersemangat. Saya harus rajin belajar biologi, saya pengen masuk fakultas kedokteran, kelak menjadi seorang peneliti, menyelamatkan seluruh umat manusia dari wabah yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini menjadi hirs, ya, menjadi sebuah, ya, ambisi yang sangat besar, menjadi keinginan yang sangat tinggi. Kemudian kita juga melihat bagaimana para salafus saleh, para ulama pada masa dahulu itu memiliki ambisi yang sangat besar. Memiliki ambisi yang sangat tinggi untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Sampai mereka rela untuk menanti seorang guru, ya, keluar dari rumahnya dengan penuh adab, tidak berani ngetok, ya, tidak berani untuk mengganggu, tapi kapan beliau keluar akan saya temui. Kapan beliau keluar akan saya minta untuk mendapatkan pengajaran-pengajarannya, dan seterusnya. Imam Al-Bukhari, ya, berkelana, ya, dari negerinya di Bukhara. Bukhara ini sekarang di Uzbekistan, sebuah negara di Asia Tengah. Dan beliau mengembara menuntut ilmu ke pusat dunia Islam pada saat itu, ke Baghdad, kemudian ke Kufah, ke Basrah, lalu ke Madinah, ke Makkah, ya, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, sampai ke negeri Syam, ya, ke Damaskus, ke Baitul Maqdis, dan berbagai kota-kota di mana masih terdapat para tabi'in ataupun atba'ut tabi'in, ya,
yang kemudian bisa diambil hadisnya, untuk dicatat, untuk dibukukan, ya, supaya orang-orang mendapatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang otentik, yang original. Maka penelitian beliau sangat jeli, ya, standar beliau sangat ketat, ya. Sampai orang membohongi ayam pun akan dicoret, ya, hadisnya oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari 1 juta hadis yang dikumpulkan dan dihafalkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau menuliskan dalam kitab sahihnya hanya sekitar 7.000. Bagaimana kemudian? Bayangkan, keliling dunia untuk mendapatkan kira-kira 1 juta hadis, itu mayoritasnya beliau gugurkan, tidak beliau tulis dalam kitab sahihnya, karena tidak memenuhi standar beliau. Yang ditulis hanya, ya, kurang dari 7.000 hadis. Ini sesuatu yang kemudian sangat menakjubkan. Ambisi yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian kita bisa melihat para ulama di masa berikutnya, bahkan dalam berdoa, dalam soal ilmu, mereka sangat ambisius, ingin menjadi, ya, pilar ilmu di tengah umat, ingin menjadi seorang yang kemudian begitu tinggi kontribusinya bagi umat Rasulullah SAW. Pada abad ke-13 Masehi, maka yang menjadi standar orang pinter itu adalah Al-Hafidh Al-Iraqi yang ada di abad sebelumnya. Wah, Al-Hafidh Al-Iraqi itu, ya, orang pinter itu kalau begitu, gitu ya. Maka Imam Ad-Dhahabi ketika menunaikan haji, beliau minum air Zam-Zam. Nah, ketika minum air Zam-Zam, beliau berdoa, ya Allah, jadikan aku melebihi Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah, kemudian beliau pulang balik ke Damaskus. Dan Allah kabulkan doa itu. Allah jadikan Imam Ad-Dhahabi melebihi, ya, dalam kontribusinya kepada umat, dalam karya-karyanya yang kemudian sangat banyak, dalam berbagai bidang yang beliau kuasai dan beliau tulis, itu melampaui Al-Hafidh Al-Iraqi. Tentu kita sekarang lebih kenal Imam Ad-Dhahabi daripada Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Tapi di masa setelah itu, di abad ke-14, ya, 15, maka ada seorang lain lagi, minum air Zam-Zam lagi, berdoa lagi, ya Allah, jadikan aku melebihi Imam Ad-Dhahabi. Nama ulama ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya Allah, jadikan saya melebihi Imam Ad-Dhahabi. Dan Allah pun mengabulkannya. Yang berikutnya, di masa berikutnya, ada Imam Suyuti berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku melebihi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Allah pun kabulkan, ya, dengan sumbangsi beliau dalam berbagai bidang keilmuan Islam yang sangat luas. Jadi kita boleh berdoa untuk dijadikan oleh Allah dalam ambisi besar itu melebihi orang yang menurut kita standar orang pintar zaman now. Jadikan aku, ya Allah, melebihi Albert Einstein. Jadikan aku, ya Allah, melebihi Baharudin Yusuf Habibi, ya. Jadikan aku, ya Allah, ya, melebihi Syekh Muhammad Hasan Dadu, misalnya gitu. Kita punya melihat ada orang pinter-pinter, ya. Jadikan aku, ya Allah, melampaui mereka. Itu bagian dari ambisi yang baik, ya. Adab kita kepada para pendahulu kita. Kita berdiri di atas pundak-pundak raksasa, ya. Kita punya acknowledgement kepada mereka, termasuk misalnya kita bisa melihat orang seperti Mark Zuckerberg pernah bercerita, kenapa orang kagum sama saya? Enggak, harusnya kagumlah kepada orang yang menemukan satu dasar yang akan menjadi, ya, basic dari pengembangan semua teknologi informasi di dunia modern yang dimulai dari teknologi komputasi, ya. Komputasi itu yang kemudian melahirkan komputer, melahirkan teknologi digital seperti yang kita kenal sekarang. Itu bermula dari apa yang disebut sebagai algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang kita susun, ya, secara sistematis dan logis menyelesaikan persoalan. Dan kata algoritma diturunkan dari nama seorang yang kemudian merumuskan berbagai persamaan matematika untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, yaitu Muhammad bin Musa
al-Khawarizmi, menjadi algoritma, dan kemudian menjadi algoritma, dan kemudian kita kenal sebagai algoritma di masa sekarang. Ini karena kemudian kita berambisi melebihi mereka, melampaui mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Kita punya satu hirs ya, sehingga dengan hirs itu kita mampu untuk ijtibar. Jadi yang selanjutnya kata Imam Syafi'i, adabnya orang yang menuntut ilmu itu ijtibar. Dia mampu memaksa diri untuk terus berkarya, untuk terus berjuang, untuk terus melakukan proses berilmu, meneliti, menelaah, melahirkan karya yang tak henti-henti. Ijtibar itu dari sejak kita menuntut ilmu kita bisa maksa diri kita, mendisiplinkan diri kita supaya kita kemudian mampu untuk tekun, persisten, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Dulu untuk menunjukkan betapa luar biasanya ijtibarnya orang pada zaman itu, Imam An-Nawawi itu selalu duduk di meja kerjanya setiap saat, kecuali waktu-waktu sholat, dan kadang makan pun beliau karena saking sibuknya berilmu itu minta disuapin itu untuk makannya supaya tetap bisa membaca atau menulis. Bahkan kalau pergi ke toilet, beliau minta ada muridnya yang membacakan buku dari luar supaya tetap bisa mendengar ilmu. Kemudian diceritakan beliau menulis Beliau kalau capek mengatakan, aku kalau lelah menulis dan membaca, maka di atas buku-buku kuletakkan kepala. Tapi begitu pipiku menyentuh sampulnya, aku segera bangun lagi karena ternyata tugasku masih banyak. Kenapa aku berani untuk tidur? Itu ijtibarnya ulama pada masa lalu sampai sedemikian. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri juga memiliki ijtibar yang luar biasa dalam persoalan ilmu Sejak beliau menuntut ilmu, kesungguhannya yang luar biasa. Sampai ketika kemudian beliau mengajar Imam Al-Muzani, murid beliau, menceritakan bagaimana Asy-Syafi'i ketika berada di Mesir. Beliau subuh berada di masjid, kemudian setelah subuh berada di majelis Al-Quran, kemudian ketika duha disambung dengan majelis tafsir, kemudian di waktu menjelang zuhur beliau berdiskusi dengan para pakar ilmu bahasa, nahwu, shorof, mantiq, balaghah, semuanya. Kemudian ba'da zuhur beliau istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan dengan diskusi persoalan-persoalan usul fikih. Kemudian ba'da asar beliau mengajar ilmu fikih, Kemudian ba'da isya beliau melayani orang-orang yang bertanya berbagai macam persoalan-persoalan kepada beliau sampai larut malam. Beliau kemudian pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, beliau kemudian membagi waktu malamnya menjadi 3, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk qiyamul lail. Lalu hari berikutnya datang lagi dan diulang lagi semua aktivitas beliau seperti itu. Ini ijtibar yang luar biasa. Sampai beliau memaksakan diri bahkan dalam kondisi sakit, beliau tetap mengajar, tidak ada libur. Kemudian di akhir hayat, di penghujung usia beliau mengalami penyakit bawasir atau ambeien yang sangat parah, sampai kemudian darah terus mengucur, sehingga kemudian beliau ketika mengajar itu duduk di atas sebuah panci besar seperti baskom yang kemudian diberi palangan dari kayu, duduk di situ supaya darah beliau ini tidak mengotori masjid. Sampai sedemikian ijtibar beliau di dalam kecintaannya kepada ilmu. Ini menjadi bukti orang cinta ilmu seperti ini ijtibar luar biasa, mendisiplinkan diri, memenuhi jadwal-jadwal, mengerjakan semua tugas sesuai dengan waktunya, tepat sesuai dengan waktunya, menyelesaikan target-target membaca buku setiap pekan berapa, setiap bulan berapa, menyelesaikan target-target menulis setiap hari berapa halaman. Salah satu contoh spektakuler dari masa lalu adalah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnul Jauzi itu seorang mufti pada zamannya, Qadhi al-Qudat, hakim agung, dan beliau juga seorang yang sangat memikat dalam berceramah,
menjadi khatib, menjadi mubalik, pengisi kajian-kajian. Tapi bayangkan dalam kesibukan yang semacam itu, hakim agung, mufti, ya, kemudian penceramah dan pengajar yang sangat-sangat produktif, beliau dihitung jumlah karyanya, dibagi umur produktifnya sejak 20 tahun, maka ketemu beliau itu kira-kira sepanjang hidupnya menulis kitab, menulis untuk buku itu kira-kira sehari 40 halaman. Sehari 40 halaman. Padahal itu di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang qadhi, hakim. Kemudian beliau juga seorang mufti, ya, melayani permohonan fatwa-fatwa dari masyarakat maupun pemerintah. Beliau juga seorang ya mubalik dan khatib yang tentu jadwal ceramahnya luar biasa padat, ya. Bahkan diceritakan melalui dakwah beliau kira-kira ya ada lebih dari 120.000 orang bertaubat kembali ke jalan kebenaran. Ada 30.000 ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani yang kemudian bersyahadat di tangan beliau. Kita bisa bayangkan, ini orang hidup berkahnya kayak apa ya. Sepanjang hidupnya dia berhasil mentaubatkan lebih dari 120.000 orang, mengislamkan lebih dari 30.000 orang, kemudian sibuk dengan urusan ya jabatannya sebagai mufti, sebagai hakim agung, dan bahkan masih sempat dalam sehari nulis 40 halaman sepanjang hidupnya secara konsisten. Ini kan ijtibar yang luar biasa di dalam menuntut ilmu dan membagikan ilmu, dalam menempuh jalan cahaya yang tadi kita sebutkan. Yang keempat, wa bulghatun, kata Imam Syafi'i, modalnya orang untuk mendapatkan ilmu itu adalah bulghah. Bulghah itu ya makna asalnya untuk biayanya. Tetapi dalam hal ini kita kemudian menyebut ya soal bagaimana orang memprioritaskan untuk apa uang yang dimilikinya. Apakah dia memprioritaskan ilmu atau kesenangan-kesenangan semata. Imam Asy-Syafi'i lahir dari keluarga yang fakir karena ayah beliau sudah meninggal saat beliau masih di kandungan. Kemudian ibunda beliau yang membesarkan beliau dalam keadaan serba keterbatasan. Tapi itu tidak menyurutkan Imam Syafi'i untuk ya belajar ilmu. Karena guru tidak, pada saat itu guru Al-Quran itu bayarannya mahal ya teman-teman yang insya Allah SWT. Ibunya nggak kuat membayar guru Al-Quran. Maka Imam Syafi'i melihat satu majelis anak-anak belajar Al-Quran kepada seorang guru, ya. Lalu Imam Syafi'i cuma berjalan mundar-mandir di dekat majelis itu, tidak ikut duduk bareng di majelis karena dia tidak bisa membayarkan. Nah, ternyata dari bolak-balik dia selalu mendengar apa yang dilafalkan, dia bisa hafal Quran, ya. Luar biasa bagaimana kemudian kesungguhannya pengen menghafal Quran ya, karena nggak punya duit untuk bayar guru, dia jalan bolak-balik di sebuah dekat sebuah majelis yang mengajarkan Al-Quran. Itu juga yang dia lakukan dalam banyak majelis yang lain. Kemudian beliau selalu mengatakan, jika aku memiliki uang, maka akan aku belikan kertas dan tinta. Aku gunakan untuk menulis. Ya, kalau ada sisa baru aku belikan roti untuk makananku. Bayangkan, ya makanan aja prioritas kedua setelah membeli kertas dan tinta. Itu ya menunjukkan betapa beliau sangat memprioritaskan ilmu. Betapa beliau sangat menjadikan ilmu sebagai suatu hal yang sangat layak diapresiasi. Nah, kita sekarang kemudian kadang-kadang kurang menghargai ilmu, padahal Allah sudah sangat memudahkan. Ya, harga buku zaman sekarang ini sangat murah dibandingkan dulu, karena dulu belum ada mesin cetak, buku itu ditulis tangan dan diberi hiasan grafis yang indah. Makanya Imam Ad-Dahabi, ya, beliau hidup di abad ke-13 Masehi, menceritakan bahwa pada zaman beliau harga satu kopi Sahih Bukhari, satu jilid kitab Sahih Bukhari itu harganya 1.000 dinar. 1.000 dinar itu karena ya 1 dinar itu 4,25 gram emas 22 karat ya. Kalau sekarang ya harganya hampir mungkin 3,5 sampai 4 juta rupiah. Katakan 3,5 juta saja. Maka kita bisa membayangkan bahwa harga satu kitab Sahih Bukhari pada zaman Imam Ad-Dahabi adalah 1.000 kali tadi 3,5 juta. 3,5 miliar teman-teman. Satu jilid kitab itu harganya 3,5 miliar. Nah, sekarang kadang-kadang kita tidak adil ya, beli kopi harganya 50.000 ya, atau bahkan ada yang hampir 100.000 di
kopi yang mereknya terkenal ya di seluruh dunia, kita merasa ringan. Tapi beli buku harga 100.000 kita mengeluh ya. Kita makan, sekali makan mungkin bisa habis ya 20.000 gitu ya. Ya itu saja yang murah gitu ya. Nah, 5 kali makan untuk buku yang bisa seumur hidup, kita kadang-kadang komplain. Nah, ini menunjukkan kita kurang bulghah ya. Bagaimana kita menghargai ilmu, termasuk menghargai biaya untuk meraih ilmu. Rabi'ah bin Farruh Abdurrahman Ar-Ra'i itu gurunya Imam Malik. Sepanjang dia kecil sampai dewasa, ya ayahnya itu hilang karena ditawan musuh, baru kembali setelah dia berumur 30 tahun. Sementara ketika dia berumur 30 tahun, dia telah menjadi mufti Masjid Nabawi, menjadi guru besar yang mengajar di Masjid Nabawi. Nah, ketika dulu ayahnya pergi itu, dia meninggalkan simpanan harta 40.000 dinar. Ya, tadi kita sudah ngitung ya, 1.000 dinar saja 3,25 miliar. Kalau 40.000 berarti kalikan 40. Ya 3,5 miliar kalikan 40. 3,5 kalikan 40 itu 14 ya. 140. Jadi 140 miliar. Itu ternyata dihabiskan oleh ibunya dari dia kecil sampai dia dewasa. Itu biaya pendidikan yang sangat kemudian dermawan diberikan oleh sang ibu, ya memberi guru-gurunya, memberi teman-temannya, memberi anak-anak yatim yang belajar bersama anaknya dan lain sebagainya. Itu ternyata biaya pendidikannya habis 140 miliar. Nah, ketika kemudian Farruh ini pulang, dia tanya sama istrinya, di mana dulu 40.000 dinar sekarang ya? Di mana yang dulu aku tinggalin uang 140 M? Kata istrinya, mana yang lebih engkau suka? Ya, 140 M atau kedudukan anak kita sekarang menjadi mufti Masjid Nabawi? Kata ayahnya, tentu aku lebih suka kedudukan anakku. Jadi dia ridho. Bayangkan, biaya pendidikan untuk menghasilkan seorang mufti Masjid Nabawi pada saat itu ternyata sampai 140 miliar. Ini menunjukkan bulghah ya, karena memang orang menghargai ilmu, memuliakan ilmu pada zaman tersebut. Yang keempat, wasuhbatul ustadi, ya senantiasa ya baik mendampingi guru dengan penuh adab. Baik, insyaallah. Masih 2 poin lagi, mau dilanjutkan atau dipotong? Baik, ya poin kelima adalah wasuhbatul ustadi, bagaimana kemudian kita mengakrabi guru dengan penuh adab, mengakrabi guru dengan penuh pemuliaan. Ya, karena ini adalah salah satu cara kita untuk meraih keberkahan ilmu. Kalau saya dulu karena di pesantren kita punya adab-adab yang kadang-kadang mungkin sampai tidak masuk akal. Kalau sekarang ada anak-anak yang main mannequin challenge ya, mannequin challenge. Ya challenge untuk diam beberapa saat. Kami dulu melakukan, tapi kita nggak sebut mannequin challenge. Yaitu ketika guru, ya waktu itu Pak Kiai, Allahuirham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, ketika itu sedang berjalan dari rumah ke masjid, kita sedang ada kegiatan, kita main volley pun akhirnya semua berhenti. Yang lagi nyemes juga harus berhenti ketika sedang nyemes gitu ya. Yang lagi nerima ya berhenti ketika nerima bola gitu ya. Dan itu kita lakukan ya, mannequin challenge. Pak Kiai masuk ke masjid, kita rame-rame ke rebutan untuk membalik sandal beliau. Kan sandal beliau ketika beliau masuk masjid menghadap ke arah masjid ya. Kita balik sandalnya supaya menghadap ke arah rumah beliau. Itu kita rebutan. Kalau sudah dibalik sama teman, kita balik lagi, terus kita balik lagi. Supaya kemudian menghadap ke arah rumah beliau. Kemudian ya kita kalau beliau mau mengajar Bandungan, kita rebutan meletakkan sorban-sorban kita di meja tempat beliau meletakkan kitabnya, kita taburkan minyak wangi kita ya. Ini adalah sebuah hal yang senantiasa menjadi pemuliaan. Kita khidmah ya, kalau kita dapat tugas piket, kita membersihkan rumah beliau, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Ya, dan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai khidmah untuk guru kita. Gitu ya. Ya kalau dulu kalau tindakan kita diminta ikut ya, bawain kitab yang harus beliau bawa atau bawain tas ya, bawain dan lain sebagainya. Itu bagian dari adab kita. Ya, sekarang mungkin teman-teman di sekolah tentu hormati guru ya. Mungkin kalau bisa bersalaman, cium tangan, ya. Kemudian betul-betul ya. Dulu kami kalau ada guru di depan kami kayak betul-betul harus
menjaga betul-betul supaya fokus ya, tidak disambi, tidak dengan hal-hal yang lain. Bahkan kalau dulu ada cerita ya, ada seorang kiai kalau sedang mengajar murid-murid, santri-santri, ya tiba-tiba ada tamu, maka kemudian peci beliau ditinggal, taruh di meja. Beliau nemuin tamu, ya pecinya ditinggal tadi. Ya semua murid lihat pecinya saja nggak ada yang berani bergerak gitu ya, nggak ada yang kemudian bolos, nggak ada yang kemudian keluar kelas, nggak ada yang kemudian bikin kacau di kelas dan sebagainya. Karena adab yang dijaga. Apa yang menjadikan adab ini membedakan nanti hasil pengajarannya? Dulu Allahu yarham Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan Mangkuyudan itu terkenal bahwa santri-santri beliau itu sukses. Santri yang pintar sukses, santri yang khidmah sukses, santri yang nakalnya pun sukses. Nah, ketika ditanya, ya kenapa kok bisa santri-santrinya yang paling nakal pun jadi sukses-sukses ya? Karena ya beliau setiap kali ada santri nakal, minta ditulis namanya, kemudian beliau doakan secara khusus pada saat sholat tahajud. Jadi kalau santri kalau nakal malah didoain khusus gitu ya. Secara khusus ketika sholat tahajud. Itu bagian dari kebaikan antara guru dan murid yang kemudian kita jaga. Yang terakhir, watuluz zamani, dan panjangnya masa. Karena kita belajar tidak bisa instan, harus terus bersabar. Ya, kita memerlukan waktu yang panjang ya untuk terus menuntut ilmu. Al-Hafidh Ibnu Mandah itu keluar dari negerinya untuk menuntut ilmu, kemudian baru pulang 45 tahun kemudian. Lalu dia memiliki 1.300 guru dan memiliki kira-kira ya 13.000 murid gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi keluar dari kampungnya untuk menuntut ilmu sampai pulang kembali ke kampungnya itu total waktu 45 tahun, punya 1.300 guru dan punya 13.000 murid. Ya, itu yang kemudian menjadi sebuah hal yang sangat agung dari para ulama terdahulu, bagaimana kemudian mereka begitu sabar untuk ya menuntut ilmu, termasuk kisah tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu baru sadar pentingnya belajar umur 40 tahun, baru memulai belajar umur 40 tahun, umur 55 mulai menulis kitab Fathul Bari, ya, selesai nulis Fathul Bari itu umur 80 tahun, bayangkan. Jadi karya itu ditulis selama 25 tahun, ya, saking hati-hatinya beliau mensyarah Sahihul Bukhari. Tapi coba perhatikan, bayangkan, mulai tidak ada kata terlambat untuk mulai. 40 tahun baru mulai belajar, 55 tahun baru mulai berkarya, umur 80 tahun karyanya baru selesai. Ya, ini kan sesuatu yang kemudian bisa menjadi gambaran betapa luar biasanya dahulu para ulama menjadikan waktu tulus zaman sebagai bagian dari sahabatnya dalam belajar. Terima kasih, demikian kami kembalikan kepada moderator. Janganlah Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.